perlawanan atas ketertindasan, agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rauhdon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Kali ini kita akan melanjutkan membahas organisasi-organisasi pergerakan pembaruan Islam pertama muncul di Indonesia. Materi ini sangat menarik karena kita akan tahu bagaimana sejatinya organisasi gerakan pembaruan Islam yang muncul pertama kali di tanah air, siapa-siapa sosok atau tokoh di balik berdirinya organisasi pergerakan pembaruan Islam itu, dan apa ada hubungan antara tokoh-tokoh pergerakan pembaruan itu? Juga bagaimana pemikiran dan gerakan mereka hingga mampu menggerakkan umat Islam mengusir penjajah hingga mendapatkan kemerdekaan. Ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Mari kita bahas berdasarkan urutan tahun kelahirannya. Kita mulai dari organisasi pergerakan Islam pertama yang muncul di tanah air. Sebagaimana dibahas di video sebelumnya, bahwa organisasi Islam pertama kali muncul adalah Jam'iyatul Khair. Organisasi ini berdiri pada tanggal 17 Juli 1905 Masehi di Jakarta, dirintis kaum keturunan Arab untuk mewujudkan kebangkitan Islam melalui pendidikan. Namanya Jam'iyatul Khair, artinya perkumpulan untuk kebaikan. Mereka prihatin melihat kondisi umat Islam di tengah-tengah penjajahan Belanda. Gagasan membentuk sebuah kemajuan organisasi sebenarnya sudah didiskusikan tokoh-tokoh Arab tahun 1898 Masehi. Barulah tahun 1901 Masehi rencana tersebut mulai dilaksanakan dan resmi berdiri tahun 1905 Masehi. Jadi, pendirian Jam'iyatul Khair melalui proses cukup panjang. Para pendirinya terdiri atas gerakan organisasi ini awalnya difokuskan pada dunia pendidikan. Selain menentang pendidikan Belanda dengan mendirikan sekolah muslim sendiri, organisasi ini juga gencar mengirim pelajar ke Turki. Guru-gurunya didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir, dan Arab. Interaksi mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dunia, juga surat kabar di luar negeri, turut menyebarkan kabar kekejaman pemerintah penjajah Belanda. Guru terkenal organisasi ini adalah ulama besar Mekah asal Sudan, Syekh Ahmad Surkati. Para tokoh kebanyakan lahir dari organisasi ini, diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Samanhudi, dan Haji Agus Salim. Fakta sejarah berdirinya organisasi Islam Jam'iyatul Khair sekaligus menepis anggapan bahwa organisasi pergerakan pertama kali di tanah air adalah Budi Utomo. Fakta yang benar adalah jauh sebelum Budi Utomo yang dibentuk beberapa mahasiswa Stovia itu lahir, Jam'iyatul Khair justru berdiri lebih awal. Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908 Masehi di Jakarta, sementara Jam'iyatul Khair lahir pada tahun 1905 Masehi di Jakarta. Sementara itu, organisasi pergerakan Islam berikutnya yang berdiri adalah Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 Masehi di era kolonialisme sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi guna menandingi monopoli pedagang Tionghoa masa itu. Sikap sewenang-wenang imperialisme pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap pedagang pribumi membuat Kiai Haji Samanhudi bergerak cepat menyebarkan berita berdirinya Serikat Dagang Islam, salah satunya melalui buletin Taman Pewarta. Namun sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita kaji dulu siapa sosok Kiai Haji Samanhudi itu. Sesuai referensi, Kiai Haji Samanhudi merupakan putra Haji Muhammad Zain, pengusaha batik di Laweyan, Surakarta. Beliau lahir di Karanganyar, wilayah Kesultanan Surakarta tahun 1868 Masehi. Nama asli beliau adalah Sudarno Nadi. Sejak kecil, semangat belajar Sudarno Nadi terlihat sekali. Bahkan beliau pergi ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan Sekolah Dasar Bumi Putra kelas 1. Tak hanya pendidikan umum, Sudarno Nadi juga menekuni pendidikan agama Islam.
Bahkan beliau juga menempuh pendidikan di sejumlah pondok pesantren, di antaranya adalah pesantren yang diasuh Kiai Haji Sayuti di Ciawi Gebang, pesantren Kiai Haji Abdul Rojak di Cipancur, pesantren Sarajaya di Cirebon, juga pesantren Sukamana di bawah asuhan Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya. Maka tak heran bila beliau dewasanya menjelma sebagai tiga sosok sekaligus. Selain sebagai ilmuwan dan ulama, sekaligus juga sebagai pengusaha. Jiwa pengusahanya mulai tumbuh saat Sudarno belajar di sekolah. Saat sekolah itu, beliau juga menunjukkan minatnya di dunia perdagangan, terutama perdagangan batik. Dari minat inilah Sudarno mulai mengenal dan menjalin relasi dengan para pedagang dari berbagai daerah, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat. Jiwa perjuangan Sudarno kian muncul saat berguru dengan Kiai Haji Zainal Mustafa di pesantren Sukamana, Tasikmalaya. Selama belajar di pesantren tersebut, Sudarno banyak bertukar pikiran tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Kiai Haji Zainal Mustafa sendiri adalah pahlawan nasional yang memimpin perlawanan melawan penjajah dan meninggal dihukum mati penjajah Jepang. Tahun 1904 Masehi, Sudarno Nadi berangkat haji dan sepulang dari Mekah, nama beliau berganti menjadi Kiai Haji Samanhudi dan mendirikan sebuah organisasi Sarekat Dagang Islam SDI tahun 1905 Masehi di Solo. Langkah Samanhudi tersebut memberikan inspirasi bagi Raden Mas Tirto Adi Suryo, seorang tokoh pers sekaligus dokter, untuk mendirikan SDI di Jakarta tahun 1909 Masehi. Begitu juga dengan Wegener mendirikan SDI di Bogor tahun 1909 Masehi. Dalam perjalanan selanjutnya, SDI berkembang pesat dan diperhitungkan. Namun begitu, ruang gerak SDI terbatas karena hanya menampung anggotanya dari para pengusaha, sehingga nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam SI dalam Kongres di Surabaya di bawah pimpinan Hos Cokro Aminoto tahun 1912 Masehi. Sarekat Islam inilah yang akhirnya menjelma sebagai partai politik pertama umat Islam di tengah-tengah pemerintahan kolonial penjajah untuk memperjuangkan umat Islam. Di mata umat Islam, sosok Hos Cokro Aminoto bukanlah orang asing lagi. Beliau bernama lengkap Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto. Lahir di Bakur, Sawan, Madiun, Jawa Timur, tanggal 16 Agustus 1882 Masehi. Beliau merupakan anak kedua dari 12 bersaudara. Ayahnya bernama Raden Mas Cokro Miseno, seorang wedana atau pembantu bupati di Kleco, Madiun. Kakeknya dari garis bapak Raden Mas Adi Cokro Negoro, pernah memimpin Kabupaten Ponorogo. Adapun buyutnya merupakan ulama besar, Kiai Bagus Kesan Besari, pengasuh pondok pesantren di Tegalsari, Ponorogo. Kiai Bagus Kesan Besari sendiri tercatat merupakan suami dari Putri Susuhunan Pakubuwono II dari Surakarta. Dari silsilahnya inilah darah pejuang mengalir deras dalam diri Hos Cokro Aminoto. Jadi Hos Cokro Aminoto lahir dari kalangan bangsawan. Di dalam tubuhnya mengalir darah ulama, kiai, dan ningrat priai sekaligus. Dan sebenarnya Hos Cokro Aminoto dididik dan dipersiapkan oleh keluarganya untuk menjadi pegawai dengan disekolahkan pada Osvia di Magelang. Pada usia 20 tahun, dia lulus dan menjadi juru tulis di Glodok Purwodadi. Beliau menikah dengan Raden Ajeng Suhar Sikin, putri keluarga priai Mangun Sumo, yang saat itu menjabat wakil Bupati Ponorogo. Namun daya kritis yang dimiliki Hos Cokro Aminoto sejak kecil membuatnya tidak bisa berlama-lama menjadi birokrat kolonial. Pada tahun 1905 Masehi, Cokro Aminoto mundur dari pekerjaannya. Keputusan ini sempat menuai protes dari mertuanya, tetapi beliau bergeming. Dia lantas pergi mengunjungi sejumlah pondok pesantren, lalu hijrah ke Semarang dan memboyong istri tercintanya. Tahun 1907 Masehi, Cokro Aminoto pindah ke Surabaya melanjutkan pendidikan di Sekolah Teknik Sipil BAS. Untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, dia bekerja di perusahaan niaga Ko & Co. 3 tahun kemudian,
Dia lulus dan sempat menerapkan keahliannya sebagai juru mesin dan juru kimia di sekolah pabrik gula di Rogojambi, Surabaya, hingga tahun 1912 Masehi. Inilah lika-liku kehidupan Cokro Aminoto, dan sekaligus memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kehebatan Cokro Aminoto bukan datang begitu saja, tetapi merupakan hasil perjuangan keras. Nasab sebagai keturunan bangsawan juga ulama masih belum menjadi jaminan bagi Cokro Aminoto untuk menjadi orang hebat tanpa tekad dan perjuangan keras di dada. Di sela-sela kesibukannya, Bapak 5 orang anak ini mulai aktif di organisasi sosial, bahkan menjadi ketua perkumpulan Panti Harsoyo. Selain itu juga aktif di Syarikat Dagang Islam, hingga akhirnya dalam kongres di Surabaya pada 10 September 1912 Masehi, nama SDI diubah menjadi Syarikat Islam SI dan Hos Cokro Aminoto sekaligus didaulat sebagai ketuanya. Di bawah kepimpinan Hos Cokro Aminoto, SI berkembang pesat, bahkan anggotanya tercatat sebanyak 2,5 juta tersebar ke banyak penjuru. Inilah yang membuat Hos Cokro Aminoto mendapat predikat sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Rumah Hos Cokro Aminoto di Jalan Peneleh 7 Surabaya seolah menjadi markas pergerakan dan melahirkan banyak tokoh besar. Di antara tokoh besar dan dibesarkan adalah Soekarno atau Bung Karno yang kelak menjadi presiden pertama. Bung Karno memang menjadi bukti keberhasilan kaderisasi Hos Cokro Aminoto. Ini karena sejak awal ayah sang proklamator Raden Sukemi Sosrodihardjo bersahabat baik dengan Cokro Aminoto. Raden Sukemi sendiri merupakan seorang guru keturunan kerajaan Kediri bertugas di Surabaya yang menikahi Ida Ayu Nyoman Rai, seorang gadis Bali keturunan Raja Singaraja Bali. Raden Sukemi ingin anaknya Soekarno yang kala itu masih berusia 15 tahun dibimbing Hos Cokro Aminoto dan tinggal di rumahnya selama bersekolah di Surabaya. Selain Soekarno, tokoh-tokoh lain yang berproses menjadi murid Hos Cokro Aminoto di rumah itu adalah Semaun, Alimin, Muso, Tan Malaka, Kartosuwiryo, dan Abi Kusumo. Tokoh lain yang juga sering hadir bertukar pikiran di rumah Cokro Aminoto adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur. Namun sayang, dalam perkembangan selanjutnya, Syarikat Islam disusupi oleh kelompok komunis, hingga akhirnya organisasi politik SI pun terpecah menjadi dua, yakni SI Putih dan SI Merah. SI Putih adalah kelompok berhaluan kanan alias Islam dimotori Hos Cokro Aminoto, sedang SI Merah berhaluan kiri alias kelompok komunis PKI dimotori Semaun dan Darsono. Soekarno ikut gerbong SI Putih Hos Cokro Aminoto, namun dalam perkembangan selanjutnya, Soekarno memisahkan diri mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI yang kini melebur diri menjadi PDIP. Pertentangan dua kelompok ini semakin kuat setelah ada pernyataan sikap SI Merah yang menentang pan-Islamisme. Padahal slogan itu sejak awal menjadi semangat umat Islam melawan penjajah. Fakta ini sekaligus mempertegas dan menjadi bukti bahwa kelompok komunis memang sejak awal terus menghadang perjuangan umat Islam dan memusuhi Islam. Perpecahan di tubuh SI juga akhirnya melahirkan Islam garis keras. Salah satu murid sekaligus sekretaris pribadi Hos Cokro Aminoto bernama R.M. Kartosuwiryo memilih jalurnya sendiri melakukan gerakan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan hukum syariah Islam dalam gerakan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITI) sejak tahun 1949 hingga 1962 Masehi. Organisasi selanjutnya yang berdiri adalah Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada baiknya kita kaji dulu siapa sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, sang pencerah pembaru Muslim Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir tanggal 1 Agustus 1868 Masehi dari kedua orang tua yang sangat alim, soleh, dan solihah,
yakni Kiai Haji Abu Bakar, seorang imam masjid besar Kauman Kesultanan Yogyakarta, serta Nyai Abu Bakar, putri Haji Ibrahim, penghulu keraton Kesultanan Yogyakarta. Saat kecil, beliau diberi nama Muhammad Darwis oleh orang tuanya. Namun ketika besar, beliau lebih dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari silsilahnya, beliau tercatat merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, wali pertama dari Wali Songo. Itu artinya Kiai Haji Ahmad Dahlan masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Dan silsilah lengkapnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, putra Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru, Kapindo bin Demang Juru Juru Sapian bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Kiprik bin Maulana Muhammad Fadlullah Prapen bin Muhammad Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim. Sejak kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan memang dididik di lingkungan pesantren. Tak hanya pesantren di sekitar Jawa Tengah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar di sejumlah pesantren di Jawa Timur, termasuk di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Di pesantren inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keduanya belajar bersama di bawah asuhan Kiai Khalil Bangkalan, sampai pada akhirnya 4 dari murid Syekhona Khalil lulus. Mereka lalu diperintahkan berguru ke Jombang dan Semarang. 2 murid yakni Kiai Haji Imam Jahid yang merupakan kakek MH Ainun Najib Cak Nun dan Kiai Haji Romli diperintah berguru ke Jombang. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat perintah berguru kepada Kiai Soleh Darat di Semarang. Kiai Soleh Darat sendiri merupakan ulama tersohor di pesisir utara Jawa kala itu. Bahkan keluarga Raden Ajeng Kartini juga belajar agama kepada Kiai Soleh Darat. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berteman baik, bahkan saking akrabnya mereka menjadi kakak beradik selama di pesantren. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang usianya lebih tua dianggap sebagai kakak, sedang Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi adiknya. Namun kebersamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1883 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kala itu berusia 15 tahun harus kembali ke Yogyakarta untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sekaligus juga bermukim di Mekah selama 5 tahun di Mekah, juga mendalami ilmu agama dan bahasa Arab. Dari situlah beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh pembaru dunia Islam seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridha, serta Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam tersebut kelak di kemudian hari mempunyai pengaruh besar pada diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga menampilkan corak keagamaan sama dengan kaum pembaharu. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan memperbarui pemahaman keagamaan. Dalam hal ini, paham keislaman di sebagian besar dunia Islam saat itu masih bersifat ortodok, kolot. Ortodoksi ini dipandang menimbulkan kebekuan ajaran Islam, jumud atau stagnan, serta dekadensi atau keterbelakangan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang distatis ini harus diubah dan diperbarui melalui gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena tidak sedikit dari ajaran Islam telah bercampur praktek takhayul, khurafat, dan bid'ah yang rentan menjurus kepada kemusyrikan. Inilah yang dianggap menyebabkan kebekuan ajaran Islam, jumud, dan dekadensi tadi, sehingga umat Islam susah untuk diajak maju. Pada tahun 1888 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang. Sepulang dari Mekah, beliau yang nama kecilnya Muhammad Darwis berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, diangkat menjadi khatib amim di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902 Masehi, beliau menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya, yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu lagi dengan teman lamanya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Mekah, yang sama-sama belajar di Mekah.
Mereka berguru kepada guru yang sama, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawai, seorang imam besar Masjidil Haram. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, yakni saudara sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil. Tahun 1912 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Benih pembaruan mulai digelorakan Kiai Haji Ahmad Dahlan di tanah air. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam yang benar. Beliau mengajak umat Islam Indonesia kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Beliau memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan berkemajuan melalui tajdid atau pembaharuan yang meliputi aspek-aspek tauhid, akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, dengan membuka pintu ijtihad. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Islam berkemajuan dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Gagasan pendirian Muhammadiyah ini sempat mendapat pertentangan dan perlawanan, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuh beliau. Namun rintangan itu dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaruan Islam di tanah air bisa mengatasi semua tantangan tersebut. Pada 20 Desember 1912 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda agar organisasinya mendapatkan status badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan tahun 1914 Masehi. Namun izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi hanya boleh bergerak di wilayah Yogyakarta karena khawatir mengancam keberadaan penjajah. Meski begitu, di daerah lain seperti Serandakan, Wonosari, dan Imogiri telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan penjajah. Untuk mensiasatinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menganjurkan agar cabang-cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain, misal Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, dan di Garut dengan nama Ahmadiyah. Adapun di Solo berdiri Perkumpulan Siddiq Amanat Tabligh Fatonah. Tercatat selama hidupnya dalam aktivitas dakwah Muhammadiyah telah diselenggarakan 12 kali pertemuan anggota sekali dalam setahun, di mana saat itu dipakai istilah Algemene Vergadering, rapat umum. Hey there. Subscribe to my channel. Ada fakta yang menarik. Muhammadiyah ternyata tercatat sebagai organisasi pertama mempelopori menggunakan bahasa Indonesia dalam kongresnya tahun 1923 Masehi, jauh sebelum Sumpah Pemuda digelar tahun 1928 Masehi. Tak hanya bergerak di dunia pendidikan, sosial, dan keagamaan, di era penjajahan Belanda kala itu, Muhammadiyah juga mendirikan gerakan kepanduan Hizbul Wathan (HW), artinya pembela tanah air, tahun 1918 Masehi. Salah satu alumninya adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Sejumlah kader Muhammadiyah juga akhirnya ikut aktif merebut dan mengisi kemerdekaan. Di antaranya adalah Ki Bagus Hadikusumo, anggota BPU PKI dan PPKI yang ikut aktif merumuskan dasar-dasar NKRI. Kader Muhammadiyah lain yang memberi peran yang sangat menentukan dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengukuhkan dasar negara Pancasila diantaranya adalah Abdul Kahar Muzakir dan Kasman Singodimedjo. Bahkan dikutip dari buku Kiai Haji Ahmad Dahlan, terbitan Museum Kebangkitan Nasional tahun 2015, Soekarno, Presiden RI pertama, menjadi calon anggota Muhammadiyah cabang Bengkulu pada 1 Juni 1938 Masehi dan resmi menjadi anggota secara definitif tanggal 1 Agustus 1938 Masehi. Kiprah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membesarkan Muhammadiyah tidak lama. Ini setelah beliau yang sudah dalam kondisi sakit, tetapi tetap memaksakan diri menghadiri rapat tahunan Muhammadiyah tahun 1923 Masehi di Malang. Kondisi sakit beliau semakin parah.
Di tengah perjuangannya memikirkan kondisi umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya pada hari Jumat 23 Februari tahun 1923 Masehi di Yogyakarta di usia yang masih relatif muda, yakni 54 tahun. Beliau lalu dimakamkan di Karangkuncen, Karangkajen, Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, pemerintah menganugerahi beliau gelar sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Bagaimana organisasi pergerakan lainnya seperti Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, dan Persis? Dan siapa saja tokoh-tokoh di balik lahirnya organisasi NU, Al-Irsyad, dan Persis? Juga apa ada hubungan antara NU dan Muhammadiyah? Apa benar bahwa berdirinya NU itu sebagai reaksi atas berdirinya Muhammadiyah yang gencar memberantas bid'ah, tahayul, dan khurafat? Simak video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.